Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Tullab wa talibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sambung pelajaran kita. Sekarang kita sampai pada poin ke-10 dari poin pembahasan Lum'atul I'tiqad ini. Dan Masya Allah, ini enak sekali ya. Di syarah ini telah dipoinkan setiap perkataan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, yang mana kita di sini masih membahas tentang anjuran untuk berpegang teguh pada sunnah dan menjauhi bid'ah. Langsung saja kita sambung. Qala al-mu'alifu rahimahullah ta'ala wa qala Muhammad ibn Abdurrahman al-Adhrami, ya. Dan berkata Imam Muhammad bin Abdurrahman al-Adhrami li rajulin takallama bi bid'atin, kepada seseorang yang dia berbicara tentang suatu bid'ah, wada'an nasa ilaiha, dan dia mengajak manusia kepada bid'ah tersebut, ya. Taib, kita baca langsung syarahnya, jadi nanti biar sekalian nyambung, ya. Syarah: munadharatun jarat inda khalifatin bainal adrami wa sahibi bid'atin. Ini adalah apa yang akan kita bahas, ini adalah debat, ya, yang terjadi di hadapan khalifah antara Imam Al-Adrami dan pelaku bid'ah, pemilik bid'ah. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan lam at-taliq ala tarjamatil Adrami. Aku belum membahas, maksudnya meneliti lebih lanjut tentang siapakah Imam Al-Adrami, wa man ma'ahu, dan siapa yang berdebat bersamanya, wala a'lamu naw'al bid'atil madhkurati, dan aku belum meneliti tentang apa jenis bid'ah yang diperdebatkan di situ, ya. Wal muhim, dan yang paling penting, kata Syekh Utsaimin, an na'rifa marahil hadhil munadharah, bahwa kita mengetahui tahapan munadharah yang terjadi ini, ya, linaktasiba minha tariqan, ya, agar kita bisa mengambil faedah, ya, yaitu kita bisa menempuh jalannya, li kaifiyatil munadharati bainal khusumi, ya, agar kalau memang terjadi suatu debat, satu dialog, nah kita bisa mengikuti metode dialog atau debatnya yang diajarkan oleh Imam Al-Adrami ini, kata Syekh Utsaimin demikian. Nah, mungkin secara ringkas, ya, ini saya sampaikan saja bahwa yang dimaksud di sini Imam Al-Adrami, Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami, ini adalah seorang tokoh yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan saat itu, ya, di dinasti Abbasiyah ada fitnah, memang ya, fitnah besar yang timbul, ya, qadarullah, masalah agama. Nah, dan khalifah yang saat itu berkuasa, ya, ataupun sebenarnya fitnah ini berlangsung selama 3 kekhalifahan, ya. Jadi sedikit saya kisahkan, ya, bahwa di antara khalifah Abbasiyah yang sangat terkenal adalah Harun ar-Rasyid. Nah, semua orang kenal ini, ya. Bahkan di barat pun pada kenal dengan Harun ar-Rasyid. Nah, Harun ar-Rasyid ini memiliki 2 putra yang menjadi penerusnya, menjadi penerus pengganti beliau sebagai khalifah. Yang pertama adalah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun julukannya. Lalu yang kedua adalah khalifah yang julukannya Al-Mu'tasim Billah, Al-Mu'tasim Billah. Nah, lalu Mu'tasim Billah ini memiliki anak yang bernama Wathiq bin Mu'tasim Billah ini, yang nanti naik jadi khalifah. Jadi kalau ibarat kata kita urutkan, ada Harun ar-Rasyid, ya, pertama, punya anak 2. Harun ar-Rasyid memiliki anak 2, ya, Ma'mun dan Mu'tasim. Nah, dari Mu'tasim ini nanti ada khalifah yang ketiga, yaitu Al-Wathiq Billah, ya. Nah,
Harun ar-Rasyid dulu ini membangun ya sebuah, kalau mungkin bahasa gampangnya itu, pusat keilmuan dan berisi perpustakaan dan berbagai macam manuskrip Islam yang luar biasa ya, namanya Baitul Hikmah. Nah, Harun ar-Rasyid mendidik anaknya untuk cinta pada ilmu, cinta pada sunnah, dan seterusnya. Nah, di antara anaknya Harun ar-Rasyid ya, yang memang perhatian dengan ilmu dan akhirnya diangkat jadi waliul ahad. Waliul ahad itu adalah pengganti khalifah ketika nanti khalifahnya meninggal, putra mahkota. Ini dua ini ya, Ma'mun dan Mu'tasim Billah. Nah, Khalifah Ma'mun ini singkat ceritanya ya, ketika Harun ar-Rasyid meninggal, naiklah Ma'mun. Nah, Ma'mun ini orang yang suka terhadap ilmu pada awalnya begitu. Ya, artinya memang beliau adalah orang yang senang sekali dengan ilmu. Saking senangnya, beliau mulai melakukan penerjemahan buku-buku Yunani, filosof Yunani ke dalam bahasa Arab. Ya, beliau memerintahkan demikian karena memang beliau suka sekali terhadap ilmu begitu. Nah, yang intinya qadarullah ma syaa fa'al ya, setelah meninggal Harun ar-Rasyid ini orangnya sangat sunnah sekali ya, luar biasa. Jadi beliau sangat mengagungkan sunnah. Semua urusan negara dibangun di atas sunnah begitu. Nah, ketika anaknya ini Al-Ma'mun, nah ini ibarat kata pengen memperluas wawasan Islam begitu. Akhirnya menerjemah buku-buku Islam dan sebagainya. Nah, akhirnya intinya beliau berkenalan dengan seorang yang bernama Ahmad bin Abi Duat. Nah, Ahmad bin Abi Duat ini adalah ya murid dari tokoh Mu'tazilah namanya Bishr al-Marisi. Ya. Yang mana Bishr al-Marisi dan juga muridnya tadi Ahmad bin Abi Duat ini adalah orang yang membawa pemahaman Al-Quran itu makhluk begitu. Ya, paham ya. Nah, ketika Al-Ma'mun ini suka sekali dengan ilmu yang beliau menerjemah filsafat-filsafat Yunani dan sebagainya. Nah, di tengah jalan intinya kok enggatuk gitu aja. Kok enggatuk dengan pemikiran-pemikirannya siapa? Ahmad bin Abi Duat tentang Al-Quran adalah makhluk. Ya, qadarullah akhirnya bid'ah itu masuk ke dalam benak khalifah. Nah, kemudian ya, karena Ahmad bin Abi Duat ini ingin berambisi untuk menjadikan perkataan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk itu sebagai konstitusinya negara ya, kalau kita mungkin undang-undang pengen diundangkan di negara, maka dia sangat bersemangat sekali Ahmad bin Abi Duat untuk meracuni pemikirannya siapa? Khalifah, yaitu Al-Ma'mun, agar menjadikan ya benar-benar undang-undang bahwa Al-Quran itu makhluk. Tujuannya apa sih? Disebutkan oleh diantaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih sempat mendapati ini masa ini ya. Ketika beliau ditanya, kenapa sih kok orang-orang seperti Bishr al-Marisi, bahkan Bishr al-Marisi pernah debat dengan Imam Syafi'i ya. Dan juga Ahmad bin Abi Duat ini kenapa kok mereka sangat semangat sekali untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, wahai Imam. Nah, ketika ditanya demikian Imam Syafi'i menjawab, kalau mereka meyakini Quran adalah makhluk, berarti Al-Quran itu tidak sempurna, tidak maksum. Namanya makhluk kan bisa salah seperti kita, ya enggak? Manusia itu kan kadang bisa salah, bisa benar. Nah, maka yang mereka maukan sebenarnya meruntuhkan Al-Quran, agar kalau Al-Quran itu makhluk, ya kadang bisa diambil hukumnya kalau benar, kadang tidak begitu. Paham? Nah, jadi ini sebuah bid'ah yang sangat mengerikan. Ya, akan tapi qadarullah ma syaa fa'al, singkat ceritanya, ya khalifah terpengaruh dengan Ahmad bin Abi Duat ini. Akhirnya beliau sang khalifah, ya, anaknya Harun ar-Rasyid ini, Ma'mun, beliau ya mengundang seluruh ulama untuk dites, ya, diuji. Ya, ini berdasarkan idenya Ahmad bin Abi Duat ini. Ya, siapa yang tidak mau mengatakan Quran adalah makhluk, nah maka dipenjara, ya, diasingkan dan sebagainya. Nah, di antara yang tidak mau mengatakannya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, karena Imam Ahmad bin Hanbal hidupnya di Baghdad, dan ini semua kekhalifahan Abbasiyah ini saat itu ada di Baghdad kan begitu.
Nah, Imam Ahmad tegas Quran itu kalamullah bukan makhluk, ya maka beliau dipenjara. Nah, begitu. Nah, singkat cerita, ketika Imam Ahmad ya apa sebentar, sebenarnya ada memang ketika saatnya Makmun ini beliau sempat memindahkan istananya, begitu gampangnya ya, dari Baghdad menuju Kufah sebenarnya. Ya, namun selang berapa lama ya, Imam Ahmad kan di penjara, mau dipindah ke Kufah ya, dalam sebuah riwayat apa si Makmun meninggal begitu. Jadi ibaratnya mau dipanggil supaya penjaranya lebih dekat sama apa khalifah begitu kan. Makmun ini meninggal. Ya, tapi memang masih di situ kekhalifahan saat itu mengatakan terpengaruh ya, undang-undangnya bahwa Quran adalah makhluk. Nah, ternyata kan Makmun meninggal ya rahimahullah taala, digantikan oleh adiknya yaitu Mu'tasim Billah ya, yang sudah ditunjuk oleh Harun ar-Rasyid jadi wali ahad, jadi putra mahkota. Mu'tasim Billah ini sebenarnya orangnya sangat luar biasa ya, beliau pengen mengikuti jejak bapaknya Harun ar-Rasyid ini. Bayangkan 1 tahun jihad, 1 tahun haji. Nah Mu'tasim ini juga orang yang sangat luar biasa. Beliau berjihad, kalau setahun berjihad ya, beliau itu memimpin pasukan sendiri, berusaha mengikuti jejak bapaknya. Akan tapi qadarullah ma syaa fa'al, memang saat itu ya Ahmad bin Abi Duat ini sudah diangkat menjadi qadhiyul qudat kalau di istilahnya mereka saat itu. Ya hakimnya para hakim ya, mungkin kalau di Indonesia ini hakim agung begitu, yang ngurusi urusan agamanya Daulah Abbasiyah saat itu. Nah, karena Ahmad bin Abi Duat itu leluasa untuk memasukkan pemikiran-pemikiran Mu'tazilahnya, ya sudah di kekhalifahan beliau ya, karena urusan agama dipegang oleh Ahmad bin Abi Duat ya, masih menganut bahwa Quran adalah makhluk. Ya, bahkan ya beliau sempat diundang, ya, diusuli dengan keras oleh Ahmad bin Abi Duat untuk segera ini diperjelas lagi begitu. Kalau ada tokoh, ada ulama yang membantah bahwa Quran itu makhluk, bunuh saja begitu. Ya, bunuh saja. Ya, maka ada lagi nih pemanggilan para ulama di masa ini untuk dites. Ya, kalau mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk, mereka disiksa. Bahkan banyak yang mati kata Allah. Ya, karena beratnya siksaan itu. Ya, lalu sebagian menolak bahwa Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah kalamullah, seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad termasuk mendapatkan siksaan tersebut. Ya, sampai dalam riwayat ya beliau dicambuki, dipenjara dan sebagainya, Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi akhirnya ya berdasarkan apa yang pernah saya baca, Imam Ahmad ini dibebaskan. Jadi di sini pun Imam Ahmad setelah mau dibawa itu, khalifahnya meninggal, Imam Ahmad bebas. Lalu di sini juga sama. Setelah dipenjara Imam Ahmad bebas begitu. Nah bahkan apa yang saya baca, saya lupa saat ini namanya siapa beliau, ada temannya Imam Ahmad bin Hanbal ya, dari ulama Baghdad saat itu, sampai digantung ya di pintu masuk kota Baghdad ya, karena menolak, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Masya Allah. Nah singkat cerita, Mu'tasim meninggal setelah berapa lama, digantilah anak beliau ya, yang bernama Al-Wathiq Billah. Nah di khalifah inilah ya mulai ada titik terang ya, bahwa ya beliau ini juga sama seperti bapaknya, sama seperti kakeknya sebenarnya, orang yang cinta ilmu, cinta agama, cinta berjihad di jalan Allah. Nah tapi masalahnya qadhiyul qudotnya, si hakim agungnya masih Ahmad bin Abi Duat. Nah ketika itu beliau udah mulai gerah ya, dengan pemahaman Mu'tazilah yang menyebar di Baghdad saat itu, di pusat kekhalifahan saat itu ya. Maka ya yang tentunya Mu'tazilah beda sekali dengan Ahlus Sunnah ya, maka beliau kemudian memanggil ya, singkat cerita gitu ya, beliau memanggil ini ya, memanggil Ahmad bin Abi Duat untuk berdebat ya, dengan orang yang beliau rasa Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, dan juga mewakili tokoh-tokoh yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu Imam Al-Adhrami ya, paham ya,
ini berada di anaknya Mu'tasim billah ini, Al-Wathiq billah. Paham? Nah, sekarang kita akan baca itu debatnya ini. Jadi yang berdebat tadi adalah dua orang, ya. Satu ulama Ahlussunnah yang bernama Imam Al-Adrami, satunya musuhnya namanya Ahmad bin Abi Duat, berdebat di hadapan Khalifah Al-Wathiq billah. Jelas ya? Taib. Apa isi debatnya? Nah, ini dia. Ya. Imam Al-Adrami bertanya kepada Ahmad bin Abi Duhat, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Wahai Ahmad bin Abi Duhat, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa Al-Qur'an itu makhluk? Begitu. Kan Ahmad bin Abi Duhat ini mengatakan Quran adalah makhluk. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ya, maka Imam Al-Adrami bertanya, wahai Ahmad bin Abi Duat, apakah Rasul, Abu Bakar, Umar dan Uthman tahu kalau Quran itu makhluk? Ya. Aulam ya'lamuha, ataukah mereka tidak mengetahuinya? Ini pertanyaan pertamanya. Paham? Apakah Rasul dan para sahabat tahu kalau Quran itu makhluk? Ya, qala, maka Ahmad bin Abi Duat menjawab, lam ya'lamuha. Ya, Rasul dan para sahabat tidak tahu kalau Quran itu makhluk. Ya. Qala, maka Imam Al-Adrami ini umpan ini kan, ya, umpannya. Imam Al-Adrami langsung mengatakan, ya, qala fasyai'un lam ya'lamhu haula'i a'lam tahu anta. Loh, sesuatu yang tidak diketahui oleh Rasul dan para sahabat kok kamu lebih tahu dari mereka? Ajib ini perkara yang luar biasa, suatu yang Rasul aja tidak tahu kok kamu tahu. Kan begitu. Paham? Qala rajul, maka si Ahmad bin Abi Duat ngeles kalau bahasa Jawanya. Ya. Ya, fa ini aqul, maka aku katakan qad alimuha. Dia ngeles, dia sekarang merubah jawabannya. Oh, enggak. Mereka tahu itu. Mereka tahu kalau Quran itu makhluk, kata mereka. Ya, ya kata Ahmad bin Abi Duat. Maka ya ini jawaban telak yang kedua. Imam Al-Adrami mengatakan qala afawasi'ahum an la yatakallamu bihi wa la yadda'un nasa ilaihi am lam yasa'hum. Taib. Anggaplah mereka tahu seperti klaimmu wahai Ahmad bin Abi Duat. Kalau begitu, kalau mereka tahu, ya, apakah tidak leluasa bagi mereka untuk membicarakan itu, membicarakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk? Jadi maksudnya kalau memang Rasul dan para sahabat tahu, kenapa kok Rasul nggak membicarakan itu? Wala yadda'una sa'ilehi, dan kenapa kok Rasul dan para sahabat tidak mengajak manusia untuk memahami bahwa Quran itu makhluk? Amlam yasa'hum, ataukah jangan-jangan memang Rasul dan para sahabat tidak leluasa untuk mengatakan seperti itu, tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, lalu si Ahmad bin Abi Duat ya, kecemplung lagi pada kesalahan besarnya. Ya, karena emang salah dia kan. Nah, dia menjawab bala wasi'ahum. Ya tentu sebenarnya mereka leluasa untuk, kan tadi dia ngomong kalau dia merubah jawaban kan, Quran adalah makhluk kata dia. Ya. Kalau lalu ditanya kalau memang Quran makhluk, kan harusnya kan Rasul leluasa untuk mendakwahkan dan mengajak manusia ke situ kan. Ya, maka si siapa namanya? Si Ahmad bin Abi Duat tersudut ini, dia menjawab, ya tentu sebenarnya kalau memang itu dakwah yang benar ya Rasul leluasa untuk menyampaikannya kan begitu. Ya, dan itu mencukupi untuk Rasul kan begitu. Maka Imam Al-Adrami menandaskan, menutup ini. Fasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yasa'uka anta. Nah, gimana sesuatu yang seharusnya itu leluasa ya bagi Rasul dan para khalifahnya, tapi engkau kok tidak merasa cukup darinya. Ya. Jadi maksudnya begini loh. Kalau seandainya itu dakwah yang benar, tentu kan Rasul leluasa untuk mengajak manusia kepadanya, dan Rasul tentunya mencukupkan diri dengan itu. Ya, artinya Rasul pasti berpendapat dengan itu kan begitu. Ya kan? Nah, tetapi kenyataannya kan Rasul itu mengatakan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk kan begitu. Maka ditutup di sini.
sesuatu yang Rasul dan para sahabatnya itu merasa cukup dengannya, yaitu dengan pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, kok kamu tidak cukup darinya, begitu ya. Fan kota ar-rajul, maka singkat cerita terputuslah, tidak bisa jawab si Ahmad bin Abi Duat itu. Faqala al-khalifatu wa kana hadiran, ya, dan maka berkata khalifah yang tadi hadir, yaitu Al-Wathiq billah, beliau mengatakan, ya, la wasa'allahu ala man lam yasa'hu ma wasi'ahum, semoga Allah tidak mencukupkan kepada siapa yang tidak merasa cukup dari apa yang ditinggalkan oleh Rasul dan para sahabat, begitu ya. Masya Allah. Jadi khalifahnya tahu, lalu kemudian khalifahnya tobat dan akhirnya mempreteli, membredel Ahmad bin Abi Duat ini dari posisinya, yaitu hakim, ya, dibredel dia. Dan bahkan disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala, akhir kehidupan dari Ahmad bin Abi Duat ini ngenas sekali, ya. Nah, dan Imam Ahmad pun, ya, dibebaskan dan ulama sunnah kembali diagungkan, ya, dimuliakan, maksudnya di kekhalifahan Abbasiyah di situ, ya. Taib. Jadi setelah itu khalifah, ya, kembali kepada sunnah, walhamdulillah, berkat salah satunya berkat jasanya Imam Al-Adrami ini, ya. Nah, ini bisa dipahami, ya. Ya, memang agak saya tambahkan karena memang supaya tahu, ya, isi dari dialog ini dengan baik. Taib. Apa yang bisa ditambahkan oleh Syekh Utsaimin di sini adalah metode cara mendebat ahlul bid'ahnya itu. Lihat, waqad bana al-Adrami rahimahullah munadharatahu hadhihi ala marahila. Imam Al-Adrami membangun debatnya ini di atas beberapa tahapan. Liya'bura man min kulli marhalatin ila allati taliha hatta yufhima khasmahu, agar beliau bisa berpindah, ya, menyeberang dari satu tahapan ke tahapan yang berikutnya sampai dia bisa membakar, ya, mendiamkan si musuhnya. Tahap yang pertama, al-ilmu. Imam Al-Adrami jelas sekali, ya, mengembalikan debat ini pada ilmu dulu. Lihat, kasih garis bawah, ya. Faqad sa'alahu al-Adrami hal alima hadhil bid'ah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu. Maka Imam Al-Adrami mempertanyakan masalah ilmunya ini dulu. Apakah Nabi dan para sahabat mengilmui? Apakah Nabi dan para sahabat tahu tentang bid'ah yang sedang diperdebatkan itu? Maka si bid'ah itu, Ahmad bin Abi Du'anya kan tadi menjawab, lam ya'lamuha. Ya, Rasul dan para sahabat tidak tahu kalau Quran adalah makhluk. Ya, karena memang itu bukan dakwah yang benar, kan begitu. Ya. Wa hadzal nafyu yatadammanu intiqasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'u haitsu kanu jahilin bima huwa min ahammi umurid din. Wa ma'a dzalika fa huwa hujjatun 'alal bid'i idza kanu la ya'lamunahu. Lidzalika intaqala bihi al-Adrami ila al-marhalati tsaniyah. Ya. Maka ketika si ahli bid'ah ini menjawab tidak tahu, nah, maka ini penafian ini, ketidaktahuan ini berarti mengandung penghinaan kepada Nabi. Nabi dihina bahwa Nabi masih kurang, tidak tahu, tidak paham tentang masalah perkara penting dalam agama ini. Nabi dan para sahabat dianggap tidak tahu, mosok, ya kan, itu, ya. Maka, ya, bersamaan dengan itu ini menjadi hujah bagi kekalahan ini, ya, bagi si Ahmad bin Abi Duat itu, ya, kalau memang mereka tidak mengetahuinya. Ya, jadi ini kan kalah sebenarnya sudah di sini. Lalu berpindah ke tahapan yang berikutnya. Idza kanu la ya'lamunaha fa kaifa ta'lamuha anta. Ini kasih garis bawah. Nah, kalau Nabi dan para sahabat tidak tahu, bagaimana kamu bisa tahu? Ya, hal yumkin an yahjuballahu an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ur rasyidin ilmu syai'in minasyari'ati wa yuftahu laka. Apakah mungkin Allah itu menghalangi ilmu dari Rasul dan para khalifah, ya, tentang satu ilmu, dan lalu Allah membukakan ilmu tersebut untukmu? Kamu lebih hebat dari Nabi, berarti kan begitu. Fataraja al-bid'i wa qala aqulu qad alimuha fantaqala ila marhalati thaliyah. Maka si Ahmad bin Abi Duat pun yang ngeles tadi, ya, maka dia pindah untuk mengatakan, oh, enggak, Rasul tahu itu. Nah, maka
terakhir pindah ke tahap yang ketiga, idza kanu qad alimuha, kasih garis bawah, kalau memang Rasul dan para sahabat itu tahu, falwasi'ahum ay amkanahum an la yatakallamu bidzalika, maka apakah leluasa bagi mereka, yaitu maksudnya mungkin mereka tidak berbicara tentang hal itu, wala yad'un nasa ilaihi, dan kenapa mereka tidak mengajak manusia untuk memeluknya, untuk keajaran itu, am lam yasahum, apakah memang mereka menahan diri untuk tidak mengatakannya. Fa ajabal bid'i annahum wasi'ahumus sukut wa adamal kalam, maka si bid'i ini dia menjawab, oh iya ternyata Rasul dan para sahabat diem dan tidak berbicara masalah itu. Artinya tidak pernah ada perkataan dari Rasul maupun sahabat siapapun bahwa Quran itu adalah makhluk. Ya, faqala lahul adrami, maka Imam al-Adrami menutup, wasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'u la yasa'uka anta, maka suatu yang ternyata cukup untuk Rasul dan para sahabat. Artinya ya ajarannya itu sudah benar. Yang benar itu adalah Quran, adalah kalamullah, ini sudah benar diyakini oleh Rasul dan para sahabat. Kok ini tidak cukup untukmu? Kok ini engkau tolak, kan begitu. Fanqata ar-rajulu wamtana 'anil jawab li'annal baban sadda amamahu. Ya, maka otomatis ya terpotonglah ucapannya si orang ini dan tidak bisa jawab dia karena memang pintunya sudah tertutup di hadapannya. Maka yang terjadi setelahnya, fasawwabal khalifatu ra'yal adrami, maka khalifah pun membenarkan perkataan Imam al-Adrami, wada'a biddiki ala man lam yasa'hu mawasi'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'hu, maka ya beliau pun ya mendoakan kejelekan untuk si Ahmad bin Abi Du'ad tadi, ya, bahwa tidak akan mencukupi baginya apa yang telah mencukupi Nabi dan para sahabatnya. Wa hakadha kullu sahibi batilin min bid'atin aw ghairiha fala budda an yakuna ma'alahu bilin kita anil jawab. Ya, seperti inilah semua pemilik bid'ah, ya, pemilik kebatilan dari bid'ah atau selainnya, ujung akhirnya adalah terputus dari menjawab, tidak bisa jawab, ya. Maka saya kasih tahu ya, ini kaidah luar biasa dalam masalah agama dan dalam membantah ahli bid'ah nih. Apapun bisa dipakai ini dengan dua pertanyaan tadi. Ya, ini kan tadi bid'ah apa Quran itu makhluk kan. Maka pertanyaan yang diajukan pada bid'ah itu yang pertama, apakah Rasul tahu? Ya, Rasul dan para sahabat tahu? Ya, tentu kan tidak tahu. Ya, kalau memang Rasul tidak tahu, lah kenapa? Lalu yang kedua, apakah Rasul mengajari untuk itu? Kan begitu. Kalau mengajari kan tentunya luas ilmunya, tersebar ilmunya, ya enggak? Kalau ternyata Rasul enggak, ya kenapa diramalkan itu bid'ah, kan begitu. Contoh, saya kasih contoh dengan sesuatu yang lain, misalkan tahlilan misalkan. Apakah Rasul tahu tahlilan itu? Ya, apakah Rasul itu ketika istrinya Khadijah meninggal, beliau tahlilan begitu dan sebagainya? Ya ternyata kan Rasul tidak pernah tahlilan tuh. Nah berarti emang ilmunya itu nggak pernah diajarin Rasul, kan begitu. Lalu yang kedua, ya kalau memang anggaplah seperti tadi nih, ngeles, si pemilik bid'ahnya tuh ngeles, ya ngeles, oh iya Rasul tahu tahlilan gitu misalkan. Maka pindah ke pertanyaan yang kedua, bagaimana tadi? Kalau memang Rasul tahu masalah tahlilan, loh apakah Rasul tidak ngajarinya? Tidak ngajari orang tahlilan? Kan tentunya kalau memang itu tahu kan ada ajarannya. Ini yang dibaca pertama kali, lalu ini, lalu itu, dan seterusnya. Ternyata kan tidak ada hadis-hadis sahih masalah tahlilan. Berarti itu menunjukkan tahlilan itu tidak ada. Ini contoh ya. Lalu misalkan lagi bid'ahnya Khawarij sekarang tuh ngebom. Misalnya ini contoh ya. Apakah Rasul tahu ngebom itu ataupun membunuh orang tanpa dosa misalkan itu adalah perbuatan baik? Apakah diajarkan oleh Rasul? Tidak. Apakah Rasul mengajak manusia untuk seperti itu? Tidak. Ya enggak. Maka semua bid'ah bisa diruntuhkan dengan kaidah yang diajarkan oleh Imam Al-Adrami ini rahimahullahu ta'ala. Luar biasa. Kembalikan pada ilmunya, kenapa Rasul tidak mengajak manusia kepadanya. Paham ya? Taib, ya, dan ditutup oleh Imam Ibnu Qudamah dalam pembahasan ini, wahakata, demikianlah man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu
wa tabi'ina lahum bi ihsanin wal a'immata min ba'dihim warasikhina fil ilmi min tilawati ayati sifat wa qiraati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wasa'ah Allahu alaihi. Demikian pula ya, siapa yang tidak merasa cukup dari apa yang telah mencukupi Rasul dan para sahabatnya dan juga para tabi'in yang mengikutinya dengan baik dan juga mencukupi para imam setelahnya ya, dan juga para orang-orang yang kokoh keilmuannya dari membaca ayat-ayat sifat dan juga membaca khabar-khabarnya serta membiarkannya sebagaimana datang, maka Allah tidak akan mencukupinya. Jadi ini sebagai kode dari Imam ya Ibnu Qudamah al-Maqdisi bahwa orang yang tidak mau mengikuti metode berpikirnya Rasul ya tidak akan cukup bagi mereka agama ini, begitu. Ya, nanti ini juga kode bahwa setelahnya ini akan mempelajari ayat-ayat sifat. Karena disitulah banyak ahli bid'ah yang menolak ayat-ayat sifat maupun hadis-hadis tentang sifat Allah Ta'ala. Sebagaimana ini tadi, diskusi ini tadi dibawakan, Ahmad bin Abi Duat menolak, mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Tapi dia memunculkan bid'ah yang namanya Al-Quran itu adalah makhluk, kata dia. Demikian insyaAllah ya, dan ini telah dibantah dengan baik sekali. Nah, jadi pelajaran kita ini pelajaran sangat penting ya. Nah, insyaAllah kita sambung pada pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.